rekomendasi video ini ya, ini misalnya ini channel saya ya, ini channel saya. Nah, channel saya itu memiliki beberapa subscriber nih. Ya, ini subscriber nih. Nah, subscriber saya ya. Nah, kemudian di sini Mas, ini channelnya Mas Vicky Naki nih. Nah, ini channelnya Mas Vicky Naki ya. Ini punya subscriber juga sendiri gitu kan. Nah, ini prediksi saya teman-teman sekalian, ini subscriber saya ini pada nonton Mas Vicky Naki tuh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pihak YouTube tahu ini loh, penonton-penonton kamu juga menonton ini ya. Nah, akhirnya ya videonya Mas Vicky Naki bisa jadi menjadikan merekomendasikan via YouTube merekomendasikan videonya Mas Vicky Naki kepada saya gitu. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi bagaimana caranya kok bisa Mas Vicky Naki bisa mendapatkan view yang jutaan sangat cepat sekali. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian ya, ini menjadi pertanyaan, menjadi PR bagi kita semua ya. Kenapa sekelas Mas Vicky Naki ini bisa mendapatkan subscriber, kemudian view yang sangat besar sekali dibandingkan sama artis-artis yang lain gitu ya. Dan beliau adalah bukan seorang artis itu. Maka saya lihat gitu kan, ya beberapa kali muncul di di home YouTube saya gitu kan, beranda YouTube saya, kenapa dia bisa muncul dan lain sebagainya, dan kenapa view-nya bisa banyak. Maka kita bedah sama-sama ya teman-teman sekalian ya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, yang pertama saya akan jelaskan ya. Mungkin yang pertama adalah masalah thumbnail dulu ya. Kenapa? Karena thumbnail ini adalah kunci dari utama ketika orang mau ngeklik sebuah video. Ya, orang tidak akan mau ngeklik sebuah video kalau thumbnailnya tidak menarik, kan begitu. Ya, maka ini kita bisa lihat ya, thumbnailnya kenapa bisa menarik nih. Pertama, tulisannya ya cukup hanya sesuatu yang penting saja yang dia tulis. Ya, sesuatu yang kira-kira semua orang bisa menikmati, menonton dari Mas Vicky Naki ini. Dia imut banget gitu ya. Jadi ini sesuatu yang berbentuk emosi ya. Bercanda tawa sama Dayana. Ya, Dayana kangen sama aku dan lain sebagainya ya. Jadi ini thumbnailnya ya, tulisannya tidak terlalu banyak, cukup 3-4 kata dan lain sebagainya. Dan kemudian ya dia cuman ambil dari beberapa hasil dari percakapan dia, video dia gitu kan, kemudian di screenshot sama dia dijadikan sebuah thumbnail gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi thumbnailnya juga sudah sangat menarik ini ya. Ini videonya juga 4 bulan yang lalu ya, baru 4 bulan yang lalu ini ya. Ini juga hampir tiap hari ya beliau upload. Oke, itu yang pertama, thumbnailnya sangat menarik teman-teman ya, membuat orang penasaran ya, karena kunci dari thumbnail itu adalah membuat orang penasaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah kalau teman-teman tonton videonya, saya beberapa kali sudah menonton videonya Mas Vicky Naki ini. Kenapa? Karena sering banget muncul di beranda saya. Yang kedua adalah karena penuh kejutan ya, karena penuh kejutan di dalamnya teman-teman sekalian. Kalau tonton gitu, itu ada sesuatu yang membuat kita tuh ya tidak tidak sesuai prediksi, tapi ternyata ada sesuatu. Begitu ternyata Mas Vicky Naki bisa banyak bahasa gitu kan. Mas Vicky Naki juga sopan, kemudian yang mereka bahas ternyata di luar dari dugaan kita gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi gitu ya, dan lucu-lucu gitu. Ya. Oke, yang ketiga adalah, ini menurut saya teman-teman sekalian, yang ketiga adalah saya melihat ada faktor emosi ya. Selalu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Jadi faktor emosi itu ya, nih ya, faktor emosi ya itu mempengaruhi 80% ya, 80% daripada faktor logika ya teman-teman sekalian ya. Faktor logika itu adalah cuma 20%. Ya, maka kenapa kalau orang bikin film, bikinlah film yang emosi. Maka ketika orang buat video YouTube, bikinlah video YouTube yang emosi. Yang emosi itu seperti apa? Ya, misalnya dengan percintaan ya, menguras emosi. Kemudian selain percintaan, ada sesuatu yang lucu, yang unik yang bisa kita lihat di sana. Ya, itu menguras emosi teman-teman sekalian. Ya, nah ini menjadi pelajaran bahwasanya ya cobalah ya kita buat channel sesuatu yang
betul-betul bisa menguras emosi di sana. Ya, makanya ada channel yang sedih itu pasti rame itu. Maka ada channel yang berhubungan cinta-cintaan itu pasti rame itu. Ya, maka ada channel yang istilahnya dia apa namanya kasih kejutan sama orang tuanya, kemudian orang tuanya nangis, itu kan berhubungan sama emosi. Makanya kenapa film ya sempat booming pada saat itu, yaitu film Dilan bisa meledak besar itu pada saat itu. Kenapa? Karena betul-betul menguras faktor emosi gitu kan. Oke ya, berikutnya apa? Nah, berikutnya nih ya. Ini menurut saya teman-teman ya, kenapa kok channelnya Mas Vicky Naki itu bisa muncul di semua beranda ya. Di beranda saya muncul, ya beranda anak saya muncul, beranda apa namanya istri saya juga muncul, ya di HP-nya anak-anak juga muncul, HP-nya istri saya juga muncul gitu kan. Nah, kenapa kok bisa sekelas Mas Vicky Naki bisa kena di semua apa namanya beranda YouTube, bahkan beranda YouTube teman-teman saya juga mengetahui ada Mas Vicky Naki gitu. Padahal aslinya saya juga nggak pernah tuh nonton hal semacam itu. Nah, kenapa? Nah, perhatikan nih. Jadi mungkin ada beberapa faktor seperti ini teman-teman. Ada yang disebut dengan rekomendasi video ya. Rekomendasi video. Nah, rekomendasi video ini ya, ini misalnya ini channel saya ya, ini channel saya. Nah, channel saya itu memiliki beberapa subscriber nih. Ya, ini subscriber nih. Nah, subscriber saya ya. Nah, kemudian di sini Mas, ini channelnya Mas Vicky Naki nih. Nah, ini channelnya Mas Vicky Naki ya. Ini punya subscriber juga sendiri gitu kan. Nah, ini prediksi saya teman-teman sekalian, ini subscriber saya ini pada nonton Mas Vicky Naki tuh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pihak YouTube tahu ini loh, penonton kamu juga menonton ini ya. Nah, akhirnya ya videonya Mas Vicky Naki bisa jadi menjadikan merekomendasikan via YouTube merekomendasikan videonya Mas Vicky Naki kepada saya gitu. Ya. Nah, itu dia tadi ya. Jadi Mas Vicky Naki bisa mendapatkan banyak penonton ya, salah satunya adalah YouTube betul-betul merekomendasikan kepada semua kalangan gitu kan. Kita kan padahal kalangan kita adalah kalangan SEO gitu kan, kalangan YouTube gitu kan, YouTube marketing dan lain sebagainya. Tapi sama pihak YouTube ini loh, mungkin kamu cocok nih ya. Nah, atau juga saya juga menonton video-video yang berhubungan sama lucu-lucuan. Jadi akhirnya senice dengan apa yang dianggap oleh pihak YouTube, dan pihak YouTube memberikan rekomendasi kepada saya. Nah, itu yang bisa teman-teman lihat dari situ. Nah, berikutnya teman-teman sekalian ya. Nah, berikutnya adalah ya faktor Mas Vicky Naki itu. Ya, kalau teman-teman lihat ya, Mas Vicky Naki itu ya ada sesuatu keunikan yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ya, mungkin kalau saya membuat sesuatu yang sama, idenya sama, atau orang lain yang membuat sesuatu yang ide yang sama, mungkin tidak akan bisa sekeren Mas Vicky Naki. Ya, kenapa ya? Beliau banyak yang tidak bisa ditiru gitu. Ya, punya jago di banyak bahasa. Dia bisa gombalin cewek gitu. Kemudian apa namanya? Ya, kebetulan ceweknya juga dari negara-negara yang kita tuh penasaran sama negara tersebut. Mungkin kalau kita gombalin cewek-cewek yang biasa gitu kan, orang Indonesia juga ya tidak ada faktor unik di sana. Tapi Mas Vicky Naki ini adalah orang-orang yang negara-negara tersebut adalah negara yang mungkin dari apa namanya tidak kita sangka gitu. Ya, kenapa kok negara tersebut yang dia targetkan? Kenapa bukan negara Inggris, Amerika dan lain sebagainya? Nah, ya, tapi dia juga banyak juga yang dari Eropa juga dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ya, itu komentar saya kenapa bisa Mas Vicky Naki banyak ya penontonnya, karena emang jangkauan penonton Mas Vicky Naki itu semua kalangan, anak-anak remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, menarik. Ya, sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Mas Vicky Naki. Jadi semua kalangan bisa cocok untuk menonton tersebut. Apalagi dari komentar ya, teman-teman bisa lihat ya, komentar-komentarnya itu rame banget ya, membahas tentang Mas Vicky Naki. Apalagi di dalamnya dibuat dalam bentuk drama. Ya, dramanya adalah drama mau nikah lah ya, kemudian dapat pacar lah ya dari negara-negara yang lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, tuh banyak sekali ya. Jadi orang merasa terhibur dan kemudian orang merasa apa namanya emosi, mendapatkan dan menguras emosi dari para penonton yang sudah menonton
channel Mas Vicky Naki. Ini menjadi pelajaran bahwasannya ya tidak harus sekelas artis pun kita bisa berjaya di wilayah YouTube itu sendiri, teman-teman sekalian. Oke, saya rasa begitu. Ini komentar saya untuk Mas Vicky Naki ya, sukses selalu, luar biasa, channelnya hebat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.